Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak menyampaikan sharing tentang istilah musang berbulu ayam yang dikaitkan dengan kehidupan Kristiani, yang hidup di dalam kehidupan dunia sekarang ini, di dalam kehidupan Kristiani terkhusus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sudah mengingatkan bahwa manusia di dunia ini tidak semua dipanggil oleh Tuhan. Kemudian yang dipanggil oleh Tuhan hanya sedikit yang terpilih akan hidup bersama Tuhan. Jadi bermeyak manusia tidak semua dipanggil Tuhan. Kemudian yang dipanggil Tuhan hanya sedikit yang terpilih. Jadi saudara-saudaraku, begitu banyak orang Kristen yang dipanggil dan kemudian tidak terpilih oleh Tuhan. Dan itu ada firman-Nya, bahkan Tuhan mengingatkan di saat dulu sampai sekarang banyak orang yang memiliki karunia penyembuhan, yang memiliki mujizat, memiliki karunia untuk berkhotbah dengan berapi-api, dan banyak karunia yang lain. Tetapi ternyata banyak orang Kristen yang kelihatan di dunia ini sungguh rohania, hidupnya penuh dengan kerohanian, hidup dalam pelayanan, tetapi nanti di saat dipanggil Tuhan, kemudian ditolak oleh Tuhan. Jadi ternyata firman Tuhan sudah mengingatkan, tidak semua orang yang memiliki mujizat, tidak semua orang yang memiliki karunia penyembuhan, pelepasan, tidak semua orang yang bisa berkhotbah dengan berkarisma, berapi-api, yang sangat menakjubkan, itu akan dipilih oleh Tuhan, akan berkenan oleh Tuhan. Tetapi banyak orang, bahkan banyak orang Kristen yang nampak hidup dalam pelayanan, yang nampak saleh, yang nampak hidup untuk Tuhan, dan kemudian ternyata ditolak oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah saya mengajak Bapak, Ibu, dan saya saat ini sebagai orang Kristen perlu untuk sungguh-sungguh senantiasa terus merenungkan untuk melihat diri kita masing-masing, apakah hidup kita itu sungguh-sungguh sudah berkenan di hadirat Tuhan, sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Jangan sampai kita merasa sudah hidup dalam Tuhan, tetapi ditolak oleh Tuhan karena hidup pelayanan kita semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi saudara-saudaraku, saya pernah mengalami, saudara-saudaraku, bahwa saya pernah menjadi orang Kristen agamawi. Jadi kelihatan saya saleh, kelihatan saya pelayanan di dalam Tuhan, tetapi ternyata hidup saya suam-suam kuku. Jadi saya dilihat oleh banyak orang, saya sungguh-sungguh pelayanan untuk Tuhan, tetapi ternyata saya masih suam-suam kuku. Dan oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada saya bersyukur karena Tuhan berkenan melawat saya, mengubahkan saya, sehingga saya mohon ampun kepada Tuhan dan bertobat. Dan sungguh-sungguh saat ini saya terus berusaha merendahkan diri, merendahkan hati. Kiranya Tuhan berkenan untuk memanggil dan memilih saya. Saya belajar rendah hati seperti Paulus yang benar-benar sudah hidup untuk Tuhan, tetapi pernah menyampaikan bahwa jangan sampai demikian. Paulus mengatakan bahwa saya sudah mengabarkan Injil, sudah menyelamatkan banyak orang, tetapi Paulus sendiri tidak selamat, tidak diterima oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, semakin kita hidup dalam pelayanan, semakin banyak godaan.
kuasa gelap itu sungguh licik, dengan senyap, dengan sunyi. Kadang kita tidak sadar bahwa kita diganggu dengan 3 hal. Keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, atau 3 hal lagi, yaitu harta, kuasa, dan cinta. Jadi saudara-saudaraku, marilah ketika kita hidup dalam pelayanan, hati-hati dengan tahta, kuasa. Hati-hati dengan cinta, hubungan antara lawan jenis. Karena ini juga bisa dalam pelayanan bisa terjatuh karena cinta. Yang kedua, hati-hati dengan harta. Jangan sampai kita sungguh-sungguh cinta uang, sehingga kita mengambil uang harta yang bukan hak kita. Tetapi itu adalah hak Tuhan. Dan kita akan tidak mendapatkan perkenan Tuhan, kita akan ditolak oleh Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh hidup kudus, hidup taat dan setia, melayani Tuhan hanya semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita berhati-hati, kita waspada, kita berjaga-jaga. Karena kuasa gelap iblis seperti singa lapar yang mengaum-ngaum akan menerkam kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita menggunakan perlengkapan rohani, semua perlengkapan rohani, Tuhan akan menolong dan melindungi kita. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Marilah kita melayani Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.